Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naris Sulastri. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Kemudian perumusan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kedua, responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah. Yang ketiga, efisien, yaitu pencapaian keluaran atau output tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran atau output maksimal. Yang keempat, efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Yang kelima, akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keenam, partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Yang ketujuh, terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Yang kedelapan, berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia. Yang kesembilan, berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kesepuluh, berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, holistik tematik. Pendekatan holistik tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai suatu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang kedua, integratif. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam suatu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Yang ketiga, spasial. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Kemudian proses perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, perumusan tujuan, kemudian perumusan sasaran, identifikasi pilihan, penilaian komparatif, implementasi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip yaitu merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Badan Perencana Pembangunan Daerah atau BAPEDA melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-learning. Kemudian perangkat daerah menyusun Renstra dan Renza perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan ini, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bapeda dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan dengan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Munchbank, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra dan Renza perangkat daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir, pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.